sini kita bicara santai aja ya. Jadi kemarin kan Bu Riza udah ngajak saya untuk coaching nih, menceritakan kendala yang ada di kelas. Kemudian Bu Riza memiliki ide untuk meminta saya mengobservasi di kelas nih, ya kan, melihat gimana kondisi yang di kelas, caranya Bu Riza mengatasi masalah yang dicerita coaching kemarin. Iya. Saya di sini untuk penanganan yang kemarin ada masalah, nanti Bu Riza melakukan di kelas. Nah, kira-kira tujuan dari pembelajarannya Bu Riza ini apa nih untuk di kelas nanti nih? Oke, untuk tujuan pembelajaran di kelas itu saya sih berharapnya siswa itu bisa mencari informasi secara mandiri. Nah, berkaitan dengan materi saya yaitu nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kuadrat. Kemudian saya juga berharapnya siswanya bisa menemukan konsep tentang nilai maksimum atau minimum dan bisa memahami juga, kemudian bisa menghitung juga nanti nilai maksimumnya berapa, kemudian nilai minimumnya berapa dari fungsi kuadrat. Iya, berarti siswa bisa mencari materinya, kemudian menentukan nilai maksimum minimumnya. Mungkin saya itu ada lagi nggak nih tujuannya nih? Nah, ada lagi Bu Ari, karena kan dilihat dari kondisi kelas sekarang tuh sepertinya lebih pasif ya. Pasif. Tujuan pembelajaran diharapkan sih siswanya bisa lebih aktif, kemudian siswa juga bisa bekerja sama dengan baik ya dengan teman-temannya, kemudian siswanya juga bisa mengungkapkan pendapatnya tuh lebih aktif lagi gitu. Bagus tujuannya, jadi membuat siswa lebih aktif. Iya, siswa lebih aktif. Tidak hanya kognitif, tapi juga merangsang siswa untuk aktif. Nah, dari tujuan yang bagus tadi, jadi saya jadi tertarik nih, area pengembangannya gimana nih yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, sama satu lagi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Bagus ya, ada penggunaan mulai dari diferensiasi ya. Untuk konten dan prosesnya seperti apa nih nanti di kelas? Untuk pembelajaran berdiferensiasi kontennya, jadi di akhir pembelajaran sebelumnya itu kan saya sudah memberikan tugas ya ke siswa. Jadi mereka disuruh mencari bahan materi yang berkaitan dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Tapi saya bebaskan, jadi siswa boleh mencari dari konten manapun. Kan sekarang sudah ada YouTube, sudah ada website dan segala macam ya. Mantap ya, jadi merangsang anak untuk berpikir kritis juga. Bagus. Kemudian untuk yang prosesnya gimana nih? Nah, untuk yang berdiferensiasi prosesnya nanti akan dibagi jadi 2 kelompok. Jadi ada yang kelompok besar, ada kelompok kecil. Nah, untuk kelompok besarnya itu nanti satu kelas kita istilahnya berdiskusi kali ya, berdiskusi tapi satu kelas gitu. Kemudian untuk kelompok kecilnya nanti dibentuk menjadi beberapa kelompok dari satu kelas yang tadi. Gitu. Nah, untuk pembelajarannya juga nanti disesuaikan dengan masing-masing kelompok. Jadi yang kelompok besar nanti yang umumnya. Kelompok kecil itu nanti Bu Riza memberikan pembelajaran pendekatannya menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing kelompok. Iya, betul. Bagus, jadi prosesnya menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan. Dan pendekatan yang digunakan juga pendekatan scientific learning dengan metode diskusi, karena nanti di kelas akan diskusi ya. Betul. Kecilnya yang melatih anak untuk berbicara. Iya, betul. Bagus saya nih. Nah, itu strategi yang dipersiapkannya. Jadi gimana nih untuk itu semuanya? Strategi yang diharapkan sih nanti di kelas 2 hari kan seringnya tadi menggunakan pendekatan scientific learning ya, dengan metode diskusi. Jadi nanti di kelas anak-anak bisa berdiskusi. Kemudian ada tambahan nih, misalkan kita bisa pemberian semangat atau apresiasi positif ya Bu Ari. Saya rencananya mungkin anak-anak bisa setiap kelompok mengemukakan yel-yelnya supaya lebih semangat gitu. Iya, nah diharapkan sih nanti dengan strategi tersebut anak-anak
anak-anak bisa lebih aktif juga, kemudian bekerja sama ini juga bisa lebih kompak, lebih baik, sama bisa berani untuk mengungkapkan pendapat. Jadi gak sabar nih ingin melihat gimana pengajaran besok kan ya di jam ke-3-4 kan ya? Iya, jam ke-3-4. Nanti insya Allah saya akan ke sana melihat gimana proses pembelajarannya. Semoga apa yang direncanakan ini nanti sesuai dengan pas pelaksanaannya ya. Mungkin itu aja kali Bu Liza ya saat ini percakapan dari kita. Iya. Oke, makasih kita aja Bu Liza. Iya, terima kasih Bu Eri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di jam terakhir ya. Masih semangat ya? Masih. Harus semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa tujuannya apa? Biar dimudahkan, biar dilancarkan. Jadi berdoa itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Hari ini masih bisa sekolah, masih bisa berangkat sekolah, masih bisa ketemu orang tua ya? Iya. Oke, boleh dipimpin berdoa dulu, Gisel? Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, orang-orang baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang nilai maksimum minimum ya? Oke, kayaknya sebelum belajar Ibu mau nanya dulu nih, hari ini kabarnya gimana? Baik. Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi galau? Gak ada ya? Oke, hari ini ada yang tidak masuk siapa? Zahra. Sama Lia ya? Lia Devita kemana? Gak ada keterangan. Kakinya bengkak? Katanya. Oke. Hari ini Ibu mau nanya gimana perasaan kalian. Nah, di sini ada berbagai emoticon yang mewakili beberapa perasaan. Ada 5. Coba Ibu mau tanya gimana perasaannya Rido hari ini? Kira-kira nomor berapa Rido perasaan hari ini? 4. Kenapa 4 tadi satu? Enggak, tadi pagi kesiangan kan. Oh, tadi pagi kesiangan. Sampai sini jam berapa? Jam 7:30. Jam 7:30. Oke, coba yang lain. Fahmi. Ya, nomor berapa? Perasaan hari ini? 2. Lagi semangat banget kayaknya hari ini ya? Enggak juga. Ya, boleh dilihat dari penampilan Fahmi ya hari ini.
melalui YouTube, bisa melalui website. Apakah sudah dicari? Sudah. Oke. Berarti sekarang kita tinggal kerja kelompok ya. Oke, silakan kerja sesuai kelompok masing-masing. Boleh duduknya berkelompok. Nah, kelompok yang keempat boleh duduk berkelompok dengan temannya. Ya, silakan duduk berkelompok untuk berdiskusi. Oke, boleh perhatiannya ke depan dulu. Nah, kalian kan sudah mengerjakan tadi ada 4 soal ya? Ya. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok, 2 orang, diminta untuk maju dan menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan. Kira-kira kelompok berapa yang mau maju pertama? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok 3. Kelompok 3 mau? Ya, boleh, Maju Bu. duluan? Oke. Siapa yang mau jadi perwakilan kelompok 3? Aldo sama? Dimas. Oke, kasih tepuk tangan untuk Aldo dan Perkenalkan, nama saya Elia Ewaldo. Sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Di sini kita punya persamaan fx sama dengan x kuadrat min 8x. Kita disuruh mencari nilai minimumnya. kita menggunakan rumus turunan X sama dengan 0. Maka turunan Fx ini kita turunkan
2x sama dengan 8. Kemudian x sama dengan 2 dibagi 8 hasilnya 4. Lalu dari sini kita ketemu x nya sama dengan 4, kita masukkan f turunan x nya diganti menjadi 4, x kuadrat diganti jadi 4 kuadrat min 8 kali x, min 8 kali 4. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 8 kali 4 32. 16 kurang 32 hasilnya 16. Ya. Min 16. Jadi Mas Kurnia, perwakilan dari kelompok 3, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di soal itu ada gx sama dengan 4x min x kuadrat. Pertama, kita harus mencari nilai a-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui di depan yang x kuadrat ini. Karena di sini min x kuadrat, jadi kita sini mendapatkan min 1. Karena min 1 itu kurang dari 0, jadi kita akan mencari nilai maksimum. Lalu kita akan menggunakan rumus G turunan pertama X sama dengan 0. Nah, karena turunan pertamanya 4X diturunkan menjadi 4, lalu min 2X diturunkan menjadi min 2X sama dengan 0. Lalu tadi 4 min 2X kita pindah ruaskan dari min 2X sama dengan, karena tadi ini 4 kita pindah ruaskan jadi min 4. Jadi min 2X sama dengan 4, jadi min 2x bagi min 4 sama dengan 2. Lalu kita kembali lagi ke soalnya. Karena tadi soalnya gx 4x min x kuadrat. Jadi tadi karena x kita sudah menemukan 2, jadi x di sini kita ganti menjadi 2. Jadi g 2 sama dengan 4 kali 2 dikurang 2 kali 2. Jadi sini karena 4 kali 2 hasilnya 8, 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 8 kurang 4 hasilnya 4. Jadi nilai maksimumnya adalah 4. Perkenalkan, nama saya Maulana Masih Ramadan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu gx sama dengan min x kuadrat dengan 2x dikali 3. Nah, kita dapat a-nya itu sama dengan min 1. Kenapa? Karena di depan x itu angkanya 1 dan ada minusnya. Jadi nilai ada min 1, kurvanya terbuka ke bawah, maka itu menunjukkan bahwa kita mencari nilai maksimumnya. Cara mencari nilai maksimumnya, yang pertama kita cari dulu nilai x-nya. Cara mencari nilai x-nya yaitu dengan gx aksen sama dengan 0. Mencari turunannya, turunan dari
ruas menjadi min 2x sama dengan min 2. Min 2 nya pindah ruas menjadi x sama dengan min 2 per 2, dan ini bisa dibagi menjadi x sama dengan 1. Kalau sudah ketemu x nya, kita masukkan nilai x ke persamaan gx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x min 3. Itu sama dengan seperti ini, min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 3. Hasilnya min 1 ditambah 2 dikurang 3, lalu 1 dikurang 3, lalu ketemulah min 2. Jadi nilai maksimum dari persamaan gx sama dengan x kuadrat min x kuadrat ditambah 2x kurang 3 itu adalah min 2. Yang mana soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 yaitu soalnya AX sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 6. Nah, dari soal ini diketahui A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1 itu artinya lebih dari 0, maka nilainya merupakan nilai minimum. Kemudian kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, cara menentukan nilai minimumnya, kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu H turunan X sama dengan 0. Nah, kita turunkan X kuadrat min 4X tambah 6, jadinya 2X min 4 sama dengan 0. 2X, kemudian di 4-nya dipindah luas ke sebelah sini, jadinya X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi nilai X-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai minimumnya, substitusikan X-nya itu ke persamaan pertama, yaitu 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 6. Selanjutnya jadinya 4 dikurang 8 ditambah 6, 4 kurang 8 hasilnya min 4, kemudian ditambah 6, jadi hasilnya 2. Jadi nilai minimumnya adalah 2. Nah, karena sudah ada yang berani maju, nanti kita kasih tepuk salut dulu. Masih ingat? Masih. Tepuk salut. Oke, dari yang tadi sudah dijelaskan oleh dua kelompok, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira gimana? Sudah mulai paham tentang nilai maksimum dan minimum? Sudah? Atau ada yang masih kurang paham? Tadi gimana cara mencari nilai maksimum atau minimum? Caranya menentukan nilai A dulu. Nilai A-nya ada di depan X kuadrat. Kemudian baru kita tentukan apakah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Baru bisa menentukan apakah dia nilai maksimum atau nilai minimum. Baru kita mencari nilai X, baru menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini karena tentang nilai maksimum dan minimum, artinya tujuannya adalah supaya kalian memahami apa itu nilai maksimum, apa itu nilai minimum, dan nanti penerapan bentuk nilai maksimum dan minimumnya itu seperti apa. Jadi tujuannya itu. Kemudian tadi sudah tugas kelompok. Nah, ini kita review kembali. Jadi yang sudah kalian pelajari kemarin, kemudian kalian sudah mencari juga di berbagai sumber, dari mulai YouTube, kemudian buku pelajaran yang lain, kemudian kalian mencari di website. Nah, kita samakan persepsi dulu. Jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu kita harus tahu yang namanya
ditambah 4x dikurang x kuadrat. Berapa nilai A-nya? A-nya min 1. Min 1 artinya kurang dari 0. Berarti nanti yang kita tentukan nilai maksimum. Oke, untuk menentukan nilai maksimum berarti kita mencari nilai x-nya lagi ya. Nah, kalau di sini bentuknya gx, di sini bukan f aksen x tapi bentuknya g aksen x sama dengan 0. Kita turunkan gx-nya. Turunan 12 0. Berarti tidak perlu ditulis. 4x 4. Kemudian min x kuadrat min 2x sama dengan 0. Supaya lebih mudah, yang negatif yang kita pindah ke kanan. Berarti 4 sama dengan 2x. Berapa nilai x-nya? Nilai x-nya 4 dibagi 2. Berarti 2. Baru kita tentukan nilai maksimum. Nilai maksimumnya kita tulis lagi gx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang dengan x kuadrat. Berarti x-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 12 ditambah 4 kali 2 dikurang 2 kuadrat. Berarti berapa di sini? 12 tambah 8 min 4. Berapa totalnya? Totalnya adalah 16. Maka ini adalah nilai maksimum dari fungsi gx. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semua kayak ini ya? Paham. Oke,
Sudah ice breaking, sudah selesai. Sekarang kita ke kesimpulan dan refleksi. Nah, apa yang sudah tadi kita pelajari, boleh Ibu minta salah satu untuk membuat kesimpulan. Siapa ya? Coba kesimpulan hari ini kira-kira apa, Eklesia? Kenalkan, nama saya Eklesia. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu tadi kita sudah mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Dari kesimpulannya kita bisa tahu kalau misalnya untuk mencari nilai A-nya itu kita bisa mencari dari X-nya itu. Kalau misalnya gak ada X-nya di depannya, artinya itu 1. Nah, jika X-nya 1, artinya itu termasuk ke dalam nilai maksimum, dan jika X-nya lebih dari 1, itu termasuk dengan nilai minimum. Oke, kasih tepuk tangan untuk Eklesia. Menyumbangkan ide kesimpulan. Kalau tadi perempuan, sekarang yang laki-laki. Oke, silakan Aldo. Perkenalkan, nama saya Elia Ewaldo. Yang dapat saya simpulkan di sini ya, bagaimana cara untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, terus cara menentukan nilai tersebut, dan aturan-aturan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Iya. Dan Oke, kasih tepuk tangan untuk Aldo. Oke, jadi tadi kesimpulannya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, yang pertama kita lihat dari nilai A-nya ya. Nilai A-nya ada di depan X kuadrat. Jika A-nya positif, maka yang nanti kita tentukan adalah nilai minimum. Kalau A-nya negatif, berarti yang kita tentukan nanti nilai maksimum. Oke, sehabis ini kita nanti akan ada pretest. Nah, tapi pretestnya tidak hari ini, minggu depan ya. Ya, minggu depan kita pretest tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, untuk refleksi hari ini, kira-kira gimana tadi pembelajarannya? Seru, masih semangat meskipun di jam terakhir? Materinya gimana? Sangat mudah? Oke. Berarti hari ini cukup pembelajaran kita ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita pretest dengan materi nilai maksimum dan nilai minimum. Dan jangan lupa setelah pretest kita masih ada satu bab lagi, yaitu tentang integral ya. Nah, itu bab yang terakhir sebelum nanti kalian PAS. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Liza. Kita sudah melakukan observasi ya. Sebelumnya ada praobservasi nih. Gitu. Nah, perasaan Bu Liza setelah dari praobservasi kita ngobrol, terus Bu Liza akhirnya melakukan observasi gitu kan, observasi pengajaran di kelas. Gimana perasaannya pas lagi pengajaran di kelas?
Perasaannya awalnya pasti deg-degan ya Bu, apalagi menggunakan pembelajarannya dengan metode yang baru gitu di kelas. Jadi sempat deg-degan juga, tapi alhamdulillah di kelas prosesnya lumayan lancar. Pembelajaran yang dilakukan juga sesuai, jadi anak-anak juga sepertinya lebih semangat Bu Ari. Alhamdulillah ya. Emang awalnya berarti pas lagi ini agak deg-degan dulu ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah lancar. Lancar. Saya ngajak Bu Liza kali ini ngobrol-ngobrol selain nanyain perasaan habis yang kemarin. Tujuan saya nih ingin tahu sih gitu gimana tadi perasaan Bu Liza, gimana nanti ke depannya gitu. Mungkin lebih lanjutin lagi saya mau nanya lagi kan. Tadi Bu Liza kan ada deg-degannya nih. Iya. Peristiwanya gimana sih gitu yang bikin deg-degannya itu gitu Yang terus akhirnya senang. Yang bikin deg-degannya karena kelasnya kelas IPS ya, jadi bukan meng-underestimate kelas IPS, cuman saya tahu terutama untuk matematika ya Bu Andi ya gitu. Jadi gimana caranya justru tantangan saya matematika di anak IPS ini menyenangkan gitu, karena biasanya kan identiknya matematika di anak IPS tuh susah, anaknya bosen gitu ya. Jadi prosesnya kemarin kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi diferensiasi konten sama pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah untuk pembelajaran diferensiasi kontennya memang kan anak itu saya bebaskan untuk mencarinya tidak hanya dari buku ya, jadi mereka bebas boleh nonton di YouTube atau mereka cari di website gitu ya. Nah kemudian karena mungkin dibebaskan seperti itu, jadi anak-anak juga pengetahuannya lebih luas lagi gitu, jadi nggak terpaku hanya materi yang ada di buku. Oh gitu, itu yang kontennya ya. Iya, kontennya. Nah untuk yang prosesnya, jadi kan biasanya kita mengajar metodenya ceramah ya Bu Ari ya, terutama matematika gitu. Dengan metode yang kemarin yang baru, yang ada kelompok besar, ada kelompok kecil gitu. Ternyata anak-anak lebih antusias gitu karena gitu. mereka bisa diskusi dengan teman-temannya di kelompok kecil, dan itu juga kan tetap kita bimbing, kita keliling gitu ya. Iya, saya lihat kesulitannya dari mana gitu. Jadi ya menarik nih dari pembelajaran berbasis kontennya, mereka dibebasin ya Iya, gitu kan. untuk mencari materinya dan nggak satu topik aja sampai Iya, satu betul. sumber Iya, sumber satu aja. Kemudian untuk prosesnya pun Bu Liza tadi keliling menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kesulitan masing-masing anak gitu ya. Jadi bagus sih. Nah, menurut Ibu pelaksanaan tadi itu udah ini belum dari tujuan pembelajaran yang Ibu bikin kemarin di RPP itu sudah sesuai belum nih pendekatannya itu? Untuk tujuannya sebetulnya saya bilang sudah sesuai ya. Karena kan tujuan kemarin kan inginnya siswa itu bisa lebih aktif. Karena pas pembelajaran kemarin terbukti ada beberapa yang berani untuk maju. Oh, asik lah. Berarti kan dia sudah mulai menunjukkan keaktifannya. Iya. Kemudian bisa bekerja sama juga. Jadi kemarin kan dari kelompok kecil kita bisa lihat nih, oh ternyata anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian anak juga mampu mengemukakan pendapat, jadi sudah tidak malu lagi gitu ya, terutama matematika berpikirnya kan, aduh saya nggak bisa kayaknya nih Bu maju untuk menjelaskan ke teman-teman gitu ya. Cuma kemarin kan ternyata ada beberapa anak yang berani untuk mengemukakan pendapat. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Dari proses yang dilaksanakan dengan kontennya anak dari konten anak kreatif, dari prosesnya anak jadi aktif dan percaya diri muncul gitu ya. Jadi dari situ kan ada pembelajarannya nih. Menurut Bu Liza dari RPP yang Bu Liza buat tadi katanya tercapai ya. Iya, tercapai gitu. Kemudian pembelajarannya apa nih dari yang Bu Liza ambil dari kegiatan kita kemarin? Pernah disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajarannya gimana nih? Pembelajaran yang saya ambil sih ternyata dengan menggunakan metode yang baru gitu, ternyata proses pembelajarannya jadi lebih menarik ya gitu. Iya. Jadi di kelas itu tidak monoton, mungkin mereka terutama kemarin nih kita ada di jam-jam terakhir ya dari gitu ya. Anak-anak biasanya udah ngantuk, istirahat lah. iya sudah mulai inilah Iya. sudah mulai bosan, apalagi belajar matematika gitu. Cuma kemarin kan karena ditambah dengan
ada ice breaking juga. Oh, iya. Kemudian setiap kelompok kan kemarin ada yel-yelnya ya, tuh yel-yel spontan saja gitu untuk menyemangati kelompok mereka gitu. Jadi lebih hidup lah gitu di kelas. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Di ini menurut saya tadi kan ibu bilang awas jadi hidup tuh gara-gara adanya ice breaking segala. Tapi anak-anak jadi merasa matematika menyenangkan ya, jadi kayaknya Iya, tadi ya. betul. Pembelajaran bisa Iya. gitu ya. Mengajar dengan matematika ini jadi menyenangkan. Jadi menyenangkan. Nah, dengan pelaksanaan yang tadi ada KSG-nya, kemudian ada pembelajaran diferensiasi yang ibu gunakan dua ya. Iya. Konten Konten dengan dan proses. Di situ rencana tindak lanjut itu apa nih ke depannya nih? Rencana tindak lanjutnya kan kemarin sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi konten dan proses. Jadi ternyata ada 3 kan ya Bu Aria, ada pembelajaran berdiferensiasi produk juga. Betul. Nah, kayaknya kedepannya jadi tantangan buat saya juga nih untuk mencoba Mencoba, gimana nih ya pembelajaran berdiferensiasi produk juga gitu. Jadi tiga-tiganya nih. Iya. Kemudian juga kan ada ice breaking ya. Kemarin kan ice breakingnya masih standar lah istilahnya gitu. Jadi kayaknya perlu mencari-cari lagi supaya banyak referensi ice breaking supaya tidak bosan di kelas gitu. Alhamdulillah. Terus ini kan kita juga baru melaksanakan pra observasi dan akhirnya seperti ini nih. Iya. Nah, menurut ibu gimana nih untuk selanjutnya, apakah ada kegiatan ini lagi apa gimana nih? Boleh, karena menurut saya bagus sih Bu. Jadi lebih apa ya, lebih banyak pembelajaran juga yang saya dapat Saling juga. sharing gitu kita ya. Iya, kita bisa saling sharing juga. Oh ternyata pembelajaran yang guru lain lakukan itu bisa saya adopsi untuk di kelas saya juga gitu. Jadi supaya kelasnya lebih menarik. Iya, saya juga belajar nanti dari Bu Liza ya. Sama-sama kita Iya, ya. kita sama belajar. Ya, alhamdulillah ini rangkaian kegiatan kita dan ternyata anak-anak dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi saat ini menggunakan proses dengan konten dan ada ice breaking, anak-anak lebih semangat dan rencana Bu Liza ke depan pengen nyoba tiga-tiganya ya. Iya, pengen nyobain Konten, tiga-tiganya. proses dan produk sama ice breakingnya lebih ditingkatkan lagi variasi ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Saya juga nyoba juga ke depannya. Oke, kita aja Bu Liza ya, obrolan santai kita ya. Iya, terima Sampai kasih. sini dulu nih ya. Kita mau ngajar lagi. Iya, Oke, assalamualaikum.